Hai, jumpa lagi bersama saya Karisma di channel Pandega. Di video kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript dasar, tapi pada bagian ke-11 yaitu mengenai tipe data objek. Oke, langsung saja. Tipe data objek. Di bahasa pemrograman lain seperti PHP, kita bisa menggunakan indeks berupa tipe data lain selain number, misal string. Fitur ini biasanya disebut sebagai associative array atau hash. Nah, sedangkan di JavaScript, associative array itu tidak didukung. Jika kita memaksa memasukkan data bukan number di index array, maka JavaScript akan berubah tipe data array tersebut menjadi objek. Dan ini bisa berbahaya karena beberapa operasi di array mungkin bisa berubah hasilnya. Jadi itu tidak disarankan. Jadi kalau misalkan array ya sudah, di Java menggunakan indeksnya berupa number. Oke, lanjut untuk tipe data objek. Tipe data objek adalah tipe data yang mirip dengan tipe data array. Yang membedakan adalah indeks pada tipe data objek bisa menggunakan string. Nah, ini letak perbedaan antara JavaScript array dan JavaScript data objek. Indeks di objek biasanya disebut atribut atau properties, bukan indeks. Diulang lagi ya, indeks di objek biasanya disebut atribut atau properties, bukan indeks. Bagaimana membuatnya? Nah, kalau membuatnya seperti ini. Dimana kalau misalkan array kita menggunakan buka dan tutup kotak ini ya, kotak ini. Sedangkan kalau di objek kita menggunakan kurung awal dan kurung awal tutup, kurung awal buka dan kurung awal tutup. Jadi seperti ini cara bukanya. Nah, contohnya untuk mengubah properti di objek ya hampir sama seperti di array. Jadi selain buka kurung awal sama tutup kurung awal, kita bisa masukkan persen di dalam ininya objek atau propertiesnya, piccolo seperti ini. Nah, sekarang kita coba aja ya, langsung kita praktekkan biar mempermudah. Kita masuk ini, kita bikin tipe data objek .html. Di sini kita ganti tipe data objek. Oke, kita misal contoh, kita buka person, kita kasih langsung saja deh, kita buat person. Nah, kalau membuatnya seperti ini. Nah, sekarang kalau mau menambahkan bagaimana atau mau isinya, kita bisa seperti ini. Name piccolo seperti ini ya, person, address misalkan nama, person misal x, kita kasih 100. Kita console table person, simpan. Terus ini kita preview. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Name, address, x nya seperti ini. Kalau misalnya kita mau delete juga sama, delete person x. Nah, jadinya ini yang bawah ya. Ini masih ada nih, name, address, x, kemudian kita hapus jadi seperti ini. Sekarang membuat objek dengan properties. Nah, sekarang bagaimana kita membuat objek dengan properties? Jadi kalau biasanya itu kalau di array, sebelumnya kalau di pembahasan array, jadi kalau misalnya kita buat
sebuah data array, maka dibuka kita bisa mengisinya, langsung mengisi. Di sini juga bisa, di objek juga bisa. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Ini contoh yang pertama tadi. Sekarang kita buat yang sama. Cons ini di sini aja. Cons apa ya? Rumah. Misalkan pintu, jati, jendela, mahoni, terus lantai, keramik. Nah, sekarang kita coba untuk melihat hasilnya seperti mana. Rumah, simpan, kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Hampir sama kan? Ini yang membedakan. Kalau misalkan array ini kan berupa number nih. Nah, kalau sedangkan di objek bisa dibuat seperti ini, bisa buat string. Oke. Bagaimana cara mengaksesnya? Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya? Kita bisa mengakses menggunakan ini, console .info, misalkan jenis pintu. Nah, sorry, ini harusnya pakai ini. Aduh, salah. Harusnya seperti ini. Ini kelar rumah titik pintu. Nah, ini hasilnya jenis pintu. Kita bisa menggunakan model seperti ini atau kita bisa menggunakan model seperti ini. Ini juga bisa sih, tapi disarankan menggunakan ini. Nah, kan ini kayak gini juga bisa, tapi saran kita bisa menggunakan model ini aja, hasilnya lebih mudah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dari propertiesnya itu ada spasi, misalkan di sini pintu, jendela, lantai, kamar mandi. Batu, misalnya ini. Nah, ini kan nggak bisa nih. Karena kenapa? Karena ini ada spasinya. Nah, gimana caranya? Pakai ini. Kita bisa pakai ini. Terus kita bisa pakai ini. Buat string. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya? Juga sama, tapi ya, nah ini misalkan kamar mandi, kamar. Nah, karena ini dia itu ditutup string, karena dia itu ada spasi, maka cara manggilnya seperti ini, kamar mandi. Ini gak usah titik. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, mudah bukan? Saya yakin nanti teman-teman pasti akan berurusan dengan yang namanya type data ini di aplikasi. Kalau teman-teman membuat sebuah aplikasi, pasti banyak berurusan dengan type data ini. Oke, kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.